Orang pintar minum tolak angin, itulah slogan iklan Sido sejak tahun 2000 yang menjadikan Sido sebagai produk utama pilihan masyarakat Indonesia. Perkenalkan, kami Origin Capital merekomendasikan buy saham Sido muncul dengan ticker Sido with target price Rp870 dengan potensi upside sebesar 43% dari harga saham per 3 April 2024 sebesar Rp610. Terdapat 5 alasan mengapa kami merekomendasikan buy. Meningkatnya aktivitas manufaktur Indonesia akibat terjadinya lonjakan permintaan merupakan momentum yang bagus untuk mendorong bisnis Sido di pasar domestik. Pertumbuhan ekspor untuk obat herbal yang terus meningkat menjadi prospek cerah bagi pertumbuhan Sido di pasar internasional. Didukung dari sisi profitabilitas yang menunjukkan Sido lebih unggul dibanding kompetitornya, menunjukkan kinerja keuangan Sido yang positif. Dilihat dari nilai valuasi yang telah dianalisis, harga saham Sido tergolong under value, serta risiko investasi yang tergolong sedang cenderung rendah. Sido muncul merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang farmasi dan obat tradisional yang didirikan pada tahun 1975 serta listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. Untuk meningkatkan nilai, kredibilitas, dan menguatkan struktur modal perusahaan, Sido memiliki 3 lini bisnis utama, yaitu jamu herbal dan suplemen, food and beverage, dan farmasi. Setelah perusahaan listing, Sido melakukan aksi korporasi pada tahun 2020, yaitu stock split atau pemecahan nominal dengan rasio 1:2, dengan harga awal saham sebesar Rp100 per lembar saham menjadi sebesar Rp50 per lembar saham. Sido juga rutin membagikan dividen di atas 85% kepada seluruh pemegang saham. Sido memiliki proses bisnis dengan rantai pasok yang lengkap, memudahkan proses bisnis dari pengolahan bahan mentah hingga sampai ke tangan konsumen. Sebaran distribusi Sido telah mencapai 160.000 outlet yang tersebar di seluruh pulau besar di Indonesia, serta melahirkan anak perusahaan hingga Filipina dan Nigeria untuk menyediakan produk Sido hingga ke pasar internasional. Kenaikan nilai ekspor Indonesia serta proyeksi potensi penyebaran distribusi herbal dan suplemen di kawasan Asia Pasifik yang menjanjikan, memberikan peluang Sido untuk meluaskan pasar distribusi bisnisnya ke jenjang yang lebih tinggi, serta aktivitas manufaktur yang meningkat karena permintaan pada kuartal pertama 2024 setelah 29 bulan mendukung kenaikan pendapatan Sido pada kuartal pertama tahun 2024. Neraca perdagangan Indonesia pada kuartal pertama tahun ini menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya. Meskipun begitu, pendapatan Sido menunjukkan nilai yang sebaliknya. Pada kuartal pertama 2024, Sido berhasil mencetak laba bersih lebih tinggi 30,04% dari tahun 2023. Meskipun pertumbuhan global diramal tidak setinggi tahun lalu, Sido tetap optimis dalam mempercepat eksekusi penetrasi ke tujuan ekspor baru, terutama di kawasan Afrika dan Asia. Dalam menghadapi digitalisasi untuk menambah saluran distribusi Sido, juga melakukan pemasaran melalui aplikasi mereka yang dapat diakses mobile, yaitu My Sido muncul. Dalam tata kelola perusahaan, Sido telah melaksanakan 15 Sustainable Development Governance atau SDGs. Nilai ini menunjukkan kesadaran perusahaan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Meskipun memiliki banyak pesaing pada produk serupa tolak angin, Sido dengan tagline orang pintar minum tolak angin berhasil mempertahankan dominasi pada pangsa pasar dengan produk tolak angin sebagai produk andalan pada segmen obat herbal dan suplemen dengan menguasai 72% pangsa pasar obat herbal masuk angin di Indonesia. Bertahannya posisi Sido adalah hasil atas komitmen dalam mencapai kesempurnaan mutu dan kepuasan konsumen dan membantu masyarakat Indonesia mencapai kualitas hidup terbaik. Sisi lain, Sido juga mengungguli dari lini bisnis dibandingkan kompetitornya. Kami melakukan analisis rasio keuangan dengan membandingkan rasio keuangan rata-rata financial year 2018 sampai dengan 2022 dengan perusahaan sejenis, yaitu KLBF, KF, INAF, Kino, Soho, dan TSPC. Pemilihan perusahaan pembanding tersebut berdasarkan kriteria yaitu keenam perusahaan merupakan perusahaan yang bergerak pada industri yang sama dan memiliki size company yang setara. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dilihat dari rasio profitabilitas selama financial 2018 sampai dengan 2022, Sido memiliki nilai yang lebih unggul. Dengan kinerja keuangan Sido yang positif dan cukup memiliki nilai yang cukup tinggi yakni ROA sebesar 25,62%, ROE sebesar 29,82%, GPM sebesar 54,88%, NPM sebesar 27,66% dan OPM sebesar 34,40%. Menunjukkan posisi yang kuat dalam pasar dan kemampuan untuk memberikan nilai tambah bagi pemegang sahamnya. Untuk melihat potensi keuntungan yang diharapkan, kami melakukan analisis menggunakan price earning ratio. Berdasarkan hasil analisis tersebut, Sido menghasilkan nilai 19,56 kali, yang berarti bahwa Sido pada tiap per lembar saham memiliki keuntungan cukup tinggi jika dibandingkan dengan KF, INAF, Soho, dan TSPC. Selain itu, Sido berada di level wajar dengan pertumbuhan price to book value yang berada pada level 5,49 kali. Hal ini menggambarkan bahwa Sido terus berupaya meningkatkan pertumbuhan perseroan. Kami menggunakan earning per share dari rata-rata financial year 2018 sampai 2022 untuk mengukur laba bersih yang akan didapatkan dari setiap jumlah lembar saham dan membuat perbandingan dengan KLBF, KF, INAF, Kino, Soho, dan TSPC. Berdasarkan perbandingan tersebut, Sido memiliki nilai EPS sebesar 41,62%, yang berarti bahwa Sido memiliki laba bersih dari setiap lembar saham yang akan diterima lebih tinggi dibandingkan dengan KF, INAF, dan Kino. Keunggulan ini memberikan keuntungan yang lebih besar bagi para investor. Sido juga merupakan perusahaan yang rutin membagikan dividen dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisis dividen payout ratio dan dividen yield Sido, dari financial 2018 sampai dengan 2022, terbaik dibandingkan KLBF, KF, INAF, Kino, Soho, dan TSPC. Rata-rata DPR sebesar 87,94% dan dividen yield sebesar 5,05%. Juga lebih tinggi dibandingkan KLBF, KF, INAF, Kino, Soho, dan TSPC. Hal ini menunjukkan Sido sangat mempertimbangkan kesejahteraan investor daripada perusahaan kompetitor.
Pendapatan SIDO yang berasal dari lini usaha jamu herbal dan suplemen, makanan dan minuman, serta farmasi terus meningkat setiap tahunnya. CAGR Financial Year 2014 sampai dengan 2023 menunjukkan peningkatan 104,96% dilihat dari 10 tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan pendapatan bisnis SIDO sangat baik. Selain itu, tim memproyeksikan kinerja SIDO di masa depan dari 2024 sampai dengan 2028 diproyeksikan akan meningkat 111,33%. Tren ini artinya perusahaan memiliki pertumbuhan yang sangat baik di masa depan. Ini merupakan sinyal positif bagi investor yang menunjukkan SIDO merupakan bisnis yang profitable di semua lini bisnisnya. Sejak tahun financial year 2018 sampai dengan 2023, arus kas dari aktivitas operasi SIDO selalu positif. Hal ini mengindikasikan operasional bisnis perusahaan berjalan dengan lancar sehingga uang masuk dari aktivitas operasi SIDO selalu lebih banyak daripada uang yang keluar di setiap periodenya. Arus kas yang digunakan dalam aktivitas investasi pada tahun financial year 2018 sampai dengan 2023 selalu dimanfaatkan perusahaan untuk memperluas operasi atau membeli aset baru. Selain itu, untuk arus kas dari aktivitas pendanaan selalu digunakan untuk membayar kewajiban dari financial year 2018 sampai dengan 2023. Hal ini menandakan perusahaan lebih banyak membayar hutang pada setiap periodenya daripada menambah hutang. Untuk memperkuat hasil analisis pada analisis sebelumnya, kami melakukan analisis terhadap kemampuan SIDO dalam menggunakan aktiva lancar untuk membiayai utang jangka pendek selama financial year 2018 sampai dengan 2023. Dapat dilihat bahwa kemampuan SIDO mengelola aktiva lancar untuk membiayai utang jangka pendek meningkat secara signifikan selama 6 tahun ke belakang. Hal tersebut berarti bahwa kemampuan SIDO dalam mengelola aktiva lancarnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kami juga melakukan analisis untuk mengukur kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan Altman G-score, model Altman modifikasi tahun 1984. Hasil tersebut menunjukkan bahwa SIDO pada financial year 2018 sampai dengan 2023 selalu di atas 2,6. Nilai 2,6 merupakan standar acuan pada model Altman ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan SIDO sehat dan perusahaan berada dalam kondisi baik serta semakin jauh dari permasalahan keuangan. Sehingga, SIDO diprediksi memiliki prospek bisnis keuangan yang cerah. Untuk mengukur kemungkinan adanya manipulasi laporan keuangan, kami melakukan analisis Managed M-score. Hasil tersebut menunjukkan bahwa SIDO memiliki nilai sebesar minus 0,11 atau lebih kecil dari minus 2,22. Nilai minus 2,22 merupakan standar acuan pada model BNES ini. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan SIDO baik dan jauh dari indikasi melakukan fraud. Perbandingan terhadap rasio-rasio keuangan SIDO dengan perusahaan sejenis menunjukkan bahwa dari 5 rasio profitabilitas, GPM, OPM, NPM, ROE, dan ROA, SIDO unggul atau berada di atas rata-rata industrinya. Kemudian, dilihat dari rasio solvabilitas, SIDO jauh berada di bawah rata-rata industrinya, yang mengindikasikan SIDO memiliki tingkat resiko keuangan yang lebih rendah. Di sisi lain, rasio likuiditas SIDO berada pada posisi kedua setelah KLBF, yang berarti kemampuan dalam membayar utang jangka pendek SIDO masih unggul dari beberapa kompetitor lainnya. Kami merekomendasikan beli dengan target harga Rp870 atau potensi upside sebesar 43% dengan menggunakan football analysis disinggungkan dari harga terendah yaitu Rp478 dan harga tertinggi Rp1.210 secara jangka panjang 52 minggu. Valuasi analisis mengarah pada kenaikan harga tertinggi yakni Rp910 dan terendah Rp478 dengan garis harga Rp610 sebagai median. Mayoritas terdapat potensi kenaikan harga saham baik dalam kondisi pasar bearish maupun bullish di harga rata-rata Rp780 untuk menentukan final price target dengan nilai valuasi yang diperoleh dari DCF UFCF dan SCFF sebagai absolute valuation sebesar 40% dan 35% serta EV/EBITDA di dalam Comps valuation sebagai relative valuation sebesar 25% sehingga diperoleh final price target sebesar Rp870 dengan potensial upside sebesar 43%. Metode DCF dengan model UFCF dan SCFF digunakan untuk menilai valuasi dari saham SIDO. Model UFCF membantu dalam membandingkan perusahaan dengan minim hutang. SIDO dalam 6 tahun terakhir memiliki struktur modal yang didominasi oleh modal dengan minim hutang, yakni pada level 85% dan 15%. Dan untuk model SCFF melibatkan analisis pendapatan, biaya, dan investasi pada perusahaan secara keseluruhan. Untuk perhitungan DCF UFCF memproyeksikan target harga sebesar Rp947 dengan potensial upside sebesar 55%, serta untuk perhitungan DCF SCFF memproyeksikan target harga sebesar Rp721 dengan potensial upside 18%. Untuk menyesuaikan nilai intrinsik SIDO dengan kompetitornya di sektor kesehatan dapat dinilai dari pasar ketujuh perusahaan. Tim menggunakan analisis comparable companies valuation. Analisis ini digunakan dengan membagikan market data, financial, dan valuation dari KAIF, KLBF, Kino, Inaf, Soho, dan TSPC. Ini menunjukkan SIDO memiliki valuasi yang lebih tinggi daripada nilai pasar saat ini, dengan potensi upside sebesar 57%. Kami melakukan uji ketahanan model DCF dengan analisis sensitivitas dan simulasi Monte Carlo pada SIDO yang bertujuan membuktikan valuasi variabel kunci memiliki kekokohan model di tengah kondisi ketidakpastian industri. Angka pengujian 10.000 iterasi menunjukkan probabilitas buy yang sangat tinggi sebesar 81,9%. Hasil memiliki nilai di atas 20% sehingga memperkuat rekomendasi tim untuk keputusan buy. Terdapat beberapa faktor risiko investasi dari operasional, pasar, strategi, maupun industri. Hal ini menjadikan mitigasi maksimal yang dilakukan SIDO dapat menghindari dampak tersebut terhadap perusahaan. Secara keseluruhan, risiko investasi SIDO dikategorikan sebagai risiko sedang. Kami merekomendasikan buy saham SIDO dengan target harga Rp870 yakni dengan upside sebesar 43%. Sekian Origin Capital. Investor Bejo
pilihannya Sido. Terima kasih.